Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Perkenalkan, nama saya Diah Nurnaningrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Kluweh 03, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.3 terkait kucing untuk supervisi akademik. Pada koneksi antar materi kali ini terdapat tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGB menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri pada setiap pendidik di sekolah, di mana pendekatan yang digunakan adalah kucing yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti kucing yang harus dimiliki diantaranya, yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, di mana seorang coach harus mampu hadir secara penuh pada kucing, sehingga badan pikiran akan selaras saat melaksanakan kucing. 2. Mendengarkan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucap. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran kucing, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, dan yang dapat mendorong kucing untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Alur percakapan kucing Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip dan keterampilan kucing untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Percakapan berbasis kucing menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan tahap awal di mana kedua pihak coach dan kucing menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari kucing. Identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Tanggung jawab. Membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Perasaan selama pengalaman pembelajaran yang dirasakan antara lain, yang pertama cemas. Sebelum mengetahui isi materi pada modul ini, saya agak merasa sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Yang kedua tertarik. Setelah mempelajari materi pada eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami modul 2.3 ini. Gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktek coaching dengan sesama rekan calon guru penggerak, baik dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Yang keempat, optimis. Saya optimis mampu mengaplikasikan proses coaching di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses pembelajaran? Saya bisa berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching, menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual dengan berbagai peran, yaitu coach, kuci, dan pengamat atau supervisor. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar modul 2.3? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri seorang kuci, sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Terkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi antara lain, setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang kucing dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktekkan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta.
Saat saya mempraktikkan proses kucing, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi, memberikan label dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam kaitan calon guru penggerak. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip kucing dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip kucing dapat diterapkan jika seorang kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang kucing dalam melaksanakan supervisi akademik serta mau untuk menerapkannya. Tujuan supervisi tidak semata dijadikan sebagai penilaian guru saja, namun harus dijadikan sebagai cara dalam meningkatkan kompetensi guru melalui tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi, sehingga muncul umpan balik dan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi dari seorang guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan. Kucing dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Agar dapat mewujudkan, maka guru harus memiliki kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran, di mana guru harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya perkembangan kognitifnya saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan kucing dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terwujud. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman kucing dalam pelaksanaan supervisi akademik kepada komunitas sekolah, di mana saat ini supervisi akademik hanya dijadikan sebagai kegiatan penilaian rutin oleh kepala sekolah. Seharusnya hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam memetakan kebutuhan kompetensi guru yang harus ditingkatkan. Munculnya alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi antara lain: 1. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna, maksud, serta tujuan dilaksanakannya supervisi akademik. 2. Memberikan contoh praktik baik dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik melalui berbagai media untuk mempermudah akses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu, saya beberapa kali disupervisi baik oleh pengawas, kepala sekolah maupun guru senior di tempat saya bekerja. Namun supervisi tersebut masih sebatas menjalankan kewajiban ataupun formalitas tanpa mengetahui apa makna dan tujuan supervisi dilaksanakan. Pada pelaksanaannya, supervisi yang dilaksanakan hanya sebatas observasi di dalam kelas tanpa adanya proses pra-observasi dan pasca-observasi. Adapun hasil dari supervisi yang dilakukannya hanya sebatas pada nilai akhir guru saja. Penerapan di masa mendatang. Ke depan, kegiatan supervisi harus dijadikan salah satu bagian dalam meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari berdasarkan pada modul 2.3 tentang kucing dalam supervisi akademik, yaitu yang pertama modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya, agar dapat memaksimalkan potensi kucing agar dapat menemukan sendiri solusi dan permasalahan yang dihadapinya. Modul 2.2, dalam pembelajaran sosial dan emosional atau PSE, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana lebih kondusif. Saat melakukan proses kucing, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat proses kucing. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak.
Prinsip dalam menjalankan supervisi akademik. Yang pertama, objektif. Masukkan atau data sesuai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, yaitu berdasarkan instrumen. Yang kedua, komprehensif. Supervisi bersifat lengkap dari kendala guru, solusi, hingga tindak lanjut untuk menjalankan solusi. Aktif. Kegiatan supervisi tidak hanya satu arah dari kepala sekolah, namun guru juga aktif berpartisipasi, menyampaikan kendala, dan menemukan solusi. Demikian video koneksi antar materi modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Terima kasih telah menyaksikan, semoga membawa manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.